Pernahkah kamu bertanya, kenapa kalau kita kirim uang harus lewat bank? Kenapa ada biaya admin? Dan kenapa harus menunggu jam kerja? Pada tahun 2008, ada seorang misterius yang bernama Satoshi Nakamoto yang menulis sebuah dokumen berjudul Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dokumen inilah yang disebut White Paper Bitcoin. Isinya cuma 9 halaman, tapi dampaknya mengubah cara dunia melihat uang. Pada video kali ini, marilah kita membahas isi white paper ini dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Satoshi memulai white papernya dengan masalah besar. Sistem uang kita terlalu bergantung pada pihak ketiga, yaitu bank. Kalau kamu kirim uang, harus lewat bank, dan bank mencatat transaksi, dan bisa menolak, menunda, atau membatalkan transaksi. Artinya, kita tidak sepenuhnya memegang kendali atas uang kita sendiri. Selain itu, ada biaya, ada risiko data bocor, dan ada risiko krisis keuangan seperti pada tahun 2008. Kemudian Satoshi berpikir, bagaimana kalau ada sistem uang yang bisa berjalan tanpa bank? Solusi yang ditawarkan Satoshi adalah Bitcoin. Bitcoin adalah uang digital, bisa dikirim langsung dari orang ke orang tanpa perantara seperti bank. Istilah inilah yang disebut sebagai peer-to-peer. Artinya, aku kirim uang langsung ke kamu, tidak perlu izin bank, dan tidak perlu menunggu jam kerja. Kemudian muncullah pertanyaan, kalau tidak ada bank, maka siapa yang mencatat transaksinya? Jawabannya adalah blockchain. Kamu bisa membayangkan blockchain itu seperti buku catatan besar. Bisa dilihat oleh semua orang, tidak dimiliki oleh satu orang saja, dan tidak bisa diubah sembarangan. Setiap transaksi dicatat dalam satu blok, kemudian blok disambung ke blok sebelumnya. Jadilah rantai blok yang disebut sebagai blockchain. Kalau ada orang yang mencoba untuk curang, maka data harus diubah di ribuan komputer dan hampir mustahil dilakukan. Makanya blockchain transparan dan mustahil untuk dimanipulasi. Masalah besar uang digital berikutnya adalah double spending. Contohnya, kamu punya 10.000. Kamu kirim 10.000 itu ke A. Dan di saat yang sama, kamu kirim 10.000 ke B. Kalau sistemnya jelek, uang bisa terpakai 2 kali. Maka Bitcoin mencegah hal ini dengan semua transaksi dicek oleh jaringan dan hanya transaksi yang valid yang disetujui. Jadi, Bitcoin adalah uang yang tidak bisa diduplikasi. Nah, sekarang masuk ke bagian yang sering bikin kita bingung. Mining. Mining bukan menambang emas, tapi menambang dengan komputer. Para miner mengecek transaksi, mengelompokkan transaksi ke dalam blok, dan menyelesaikan soal matematika yang sulit. Istilah kerennya adalah proof of work. Kenapa harus sulit? Supaya tidak mudah curang dan jaringan tetap aman. Sebagai hadiahnya, miner akan mendapatkan Bitcoin baru. Dan inilah satu-satunya cara Bitcoin baru dibuat. Satoshi membuat aturan penting. Bitcoin tidak bisa dicetak sesuka hati. Jumlah maksimal Bitcoin adalah hanya 21 juta Bitcoin. Artinya, tidak ada inflasi berlebihan dan tidak bisa print uang seperti uang kertas. Karena jumlahnya yang terbatas, banyak orang menyebut Bitcoin seperti emas digital. Sekarang muncullah pertanyaan, siapa dalang dibalik Satoshi Nakamoto? Sampai hari ini tidak ada yang tahu. Bisa satu orang atau bisa sekelompok orang. Tapi yang jelas, Satoshi tidak mencari ketenaran, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan bahkan menghilang setelah Bitcoin berjalan. Artinya sudah belasan tahun. Fokusnya itu cuma satu, yaitu membuat sistem keuangan yang adil dan terbuka. Kenapa white paper ini penting? Karena mengajarkan kita bahwa uang itu soal kepercayaan.
Teknologi bisa menggantikan perantara, dan sistem bisa dibuat adil tanpa harus terpusat. Bitcoin bukan cuma soal harga, tapi soal kebebasan, transparansi, dan tanggung jawab atas uang sendiri. Dan sekarang kamu tahu bahwa Bitcoin bukan sekadar tren media sosial, tapi sebuah ide yang besar tentang bagaimana kalau uang dikembalikan ke tangan manusia dan bukan sistem. Baiklah, jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan bagikan ke temanmu untuk video-video investasi lainnya. Terima kasih.